yang sampai sekarang sudah 52 ya, masih ada 20-an kelompok lagi yang belum, dan kami juga akan bencana di sana, juga ke Sulawesi Selatan, kemudian ke beberapa daerah yang lain, tentu tidak semua, tapi memastikan kita akan mendengar aspirasi dari mahasiswa, dari kampus-kampus, dan juga masyarakat di daerah-daerah. Nah, sambil begitu, kami mulai berdiskusi tentang usul-usul rekomendasi untuk perbaikan, baik yang sifatnya ke dalam tubuh Polri sendiri yang sifatnya operasional, maupun nanti kami akan diskusikan mengenai kebijakan yang akan menjadi materi ya revisi Undang-Undang Polri. Nah, itu nanti pada bulan ketiga kita akan fokuskan untuk menyusun rancangan Undang-Undang Polri yang mau tidak mau usul-usul perubahan struktural, perubahan kultural, maupun perubahan instrumental kepolisian sepanjang menyangkut kebijakan yang fundamental dirumuskan di undang-undang. Nah, sebelum itu kita akan mulai hari ini kita mendiskusikan beberapa solusi-solusi untuk quick win, supaya cepat gitu dalam rangka perbaikan ke dalam tubuh Polri, sekaligus juga meningkatkan ke publik. Nah, dua hal yang hari ini kami bicarakan, yang paling serius gitu, di antara yang lain-lain tidak perlu kami umumkan. Satu di antaranya adalah respons kepolisian terhadap aktivis-aktivis peserta demonstrasi Agustus Abu, ya, yang sampai sekarang tercatat masih 1000 berapa Pak jumlahnya? 1038 orang yang ditangkap dan proses. Sepakati di sini kita minta, kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah, jangan 1038 itu termasuk terlalu besar. Meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif, tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi. Misalnya dengan menekankan pentingnya kita memberi perlakuan khusus dan perlindungan lebih, pertama kepada pelaku perempuan, kedua pelaku difabel bisa fisik, bisa juga mental, bisa yang terlihat, ya, bisa juga yang tidak terlihat, yang kadang-kadang kalau dites, misalnya ada masalah psikologis, bipolar, itu kita minta supaya diberi pertimbangan sehingga sedih dari statusnya, ya, itu paling tidak ada penangguhan, ya, ditangguhkan. Nah, jadi saya ulangi, kelompok perempuan, difabel, dan yang ketiga anak-anak. Meskipun banyak sekali anak-anak sekarang ini yang ya terlibat gitu ya, harus dikategorikan sebagai tindak pidana, tapi karena pertimbangan masih anak-anak, diberi perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Nah, jumlahnya berapa ini akan dikaji oleh Kapolri dengan intern, nanti akan diumumkan pada waktunya. Yang kedua, yang tadi kami juga sepakati, karena KUHP dan KUHP baru itu akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, maka kita memberi rekomendasi, saran kepada Kapolri untuk segera mengadakan evaluasi dengan memanfaatkan
dukungan tim transformasi internal yang juga selalu ikut di dalam pertemuan-pertemuan, rapat dengan pendapat dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, supaya mereka bisa segera mengadakan evaluasi, menyiapkan perubahan Perkap dan Perkop, peraturan polisi dan peraturan Kapolri yang menyangkut ya aturan-aturan pelaksanaan dari KUHAP yang akan disiapkan oleh pemerintah. Rancangan PP baru dalam rangka pelaksanaan KUHAP ini nanti diharapkan perkapnya atau peraturan polisi yang perlu disesuaikan, diperbaiki, mengikuti ketentuan baru KUHAP itu segera dilakukan. Dengan begitu antara tim reformasi Polri dan tim internal itu bekerja saling menunjang untuk perbaikan kepolisian ya di masa yang akan datang. Saya kira gitu ya. Cukup? Ada pertanyaan? Nah, tambah Pak. Saudara, dari 1038 yang ditangkap karena atau ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antar Parlemen ASEAN. Jadi di dalam kerusuhan dia itu ditangkap dan di HP-nya konon tertulis ikut bela sungkawa atas meninggalnya Afan. Lalu dia termasuk yang dituduh dia memprovokasi dan oleh karena itu dia ditahan dan tercatat sekarang di Polri, maka dari pekerjaannya dia diberhentikan. Jadi oleh sebab itu kami tadi bersepakat ya dengan Pak Kapolri ini agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah. Kalau enggak, insya Allah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan. Lalu yang kedua, orang bernama Dera dan Monef. Tanggal 17 kemarin oleh Polda Jawa Tengah. Dia adalah aktivis lingkungan hidup, tetapi pada waktu dia ditangkap atau kemudian dibawa dan ditahan itu, dia diberitahu dia sudah tersangka dalam kasus kerusuhan Agustus. Penetapan tersangkanya 14 November, kemudian penangkapannya 27 November. Dia tidak pernah diberitahu surat ketersangkaan itu. Orang ini adalah aktivis lingkungan, sehingga kita minta ketentuan tentang anti-SLAPP, ya, perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup, saksi, pelapor, terlapor, dan ahli yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian. Oleh sebab itu kami juga menyarankan dan kami tadi semua ini semua tim dengan tim dari Polri setuju untuk memprioritaskan melihat ini. Mungkin kalau Pak Idam masih itu paling Senin, tapi biasanya lebih cepat kalau Polri. Jumat mungkin sudah selesai besok. Mudah-mudahan. Nah itu aja tambahannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya, jadi khusus untuk lingkungan yang 3 orang itu. 3 orang. Jadi 2 aktivis lingkungan, 1 ya. Nah khusus yang lingkungan ya perlu juga diberitakan ya untuk mengingatkan masyarakat luas. Ada pasal 66 Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup tahun 2009. Bunyi pasal itu ya, setiap orang ya yang memperjuangkan ya hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dipidana
atau digugat perdata. Nah, itu undang-undangnya sudah eksplisit disebut begitu di pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 yang seringkali kita ya tidak ingat karena udah 2009. Tapi itu undang-undang berlaku dan itulah yang disebut pasal anti-SLAPP. Anti-SLAPP itu artinya anti ya strategic litigation atau strategic lawsuits against public participation. Sesungguhnya pasal ini ya anti-SLAPP itu mulai di undang-undang lingkungan, tapi perspektif paradigmanya itu kepada semua aktivis yang ya partisipasi publik itu sebetulnya dilindungi. Nah, cuma eksplisit baru disebut di undang-undang lingkungan. Karena itu yang aktivis lingkungan tadi kita harapkan segera dibebaskan karena dia dilindungi eksplisit oleh undang-undang. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bandung ya. Iya. Ketemu lagi pekan depan. Masih terus ke Bandung.